Pengertian dan jenis matriks. Nah, sudah disebutkan di awal bahwa matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendaftar horizontal. Sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Ordo matriks adalah banyakkan elemen baris yang kebanyakan elemen kolom dari suatu matriks. Jika sebuah matriks memiliki I baris dan J kolom, maka matriks disebut berondo IXJ, dapat dituliskan AIJ. Jenis-jenis vektor matematika. Matriks terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya 1. Matriks 0, matriks yang seluruh elemennya adalah bilangan 0. 2. Matriks baris, matriks yang hanya memiliki satu baris atau berodo 1 kali J. 3. Matriks kolom, matriks yang hanya memiliki satu kolom berodo I kali 1. 4. Matriks persegi, matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom berodo I kali I. 5. Matriks diagonal, matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali pada diagonal utamanya. 6. Matriks segitiga atas, matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. 7. Matriks segitiga bawah, matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. 8. Matriks identitas, matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Contohnya ada di samping. Dua matriks dikatakan sama A sama dengan B apabila mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang letaknya sama, bersesuaian besarnya sama. Operasi matriks. Sobat pintar, tahu kan kalau dua matriks dapat dioperasikan? Nah, operasi matriks dapat dilakukan hanya jika memenuhi syarat dan ketentuannya. Operasi matriks sendiri meliputi penjumlahan, pengurangan dua matriks, perkalian matriks dengan bilangan skalar, perkalian dua matriks dan transpose matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan B, yang memiliki ordo sama, maka elemen yang letak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan A plus B dengan selisih matriks A, dan matriks B dapat dinyatakan dengan A kurang B. Perkalian skalar pada matriks. Pada operasi perkalian skalar, sebuah matriks dikalikan dengan bilangan skalar. Jika diketahui A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan real, maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan K. Contohnya A. Perkalian dua matriks. Perbedaan dengan perkalian skalar yang hanya mengalikan setiap elemen matriks dengan bilangan skalar. Perkalian dua matriks memiliki aturannya tersendiri. Syarat dua matriks, misal matriks A dan matriks B, dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya matriks B. Bentuk perkalian antar matriks secara umum yaitu image article. Untuk mencari hasil kali matriks A dengan matriks B ialah dengan mengalikan elemen pada baris-baris elemen matriks A dengan elemen pada kolom-kolom matriks B. Kemudian jumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom tersebut. Contoh matriks. Transpose matriks. Transpose suatu matriks, misal matriks A yang dilambangkan dengan AT adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menukarkan baris matriks A menjadi kolom matriks AT dan kolom matriks A menjadi baris matriks AT. Contoh ada di kanan. Determinan matriks. Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat dituliskan det A atau A.
Untuk menentukan determinan dari sebuah matriks terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2x2 dan ordo 3x3. Determinan matriks ordo 2x2. Determinan matriks persegi dengan ordo 2x2 dapat dihitung dengan cara berikut. Contoh di sebelah. Determinan matriks ordo 3x3. Determinan matriks persegi dengan ordo 3x3 dapat dihitung dengan menggunakan dua cara, yaitu kaidah Sarus dan ekspansi kofaktor. Namun, cara yang paling sering digunakan dalam menentukan determinan matriks ordo 3x3 adalah dengan kaidah Sarus. Langkah-langkah mencari determinan matriks 3x3 matriks order 3x3 dengan kaidah Sarus yaitu: 1. Meletakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. 2. Jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar diagonal utama pada arah kanan. Kemudian kurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal samping. Inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversenya akan terjadi matriks identitas. Inverse matrix dilambangkan dengan A1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Untuk menentukan inverse dari sebuah matriks, terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2x2 dan ordo 3x3. Inverse matrix ordo 2x2. Inverse matrix persegi dengan ordo 2x2 dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Inverse matrix ordo 3x3. Untuk mencari inverse matrix ordo 3x3 dapat digunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Secara sistematis, eliminasi Gauss-Jordan dapat dinyatakan sebagai berikut. Contoh tertera di bawah. Lalu, matriks persegi A dieliminasi menggunakan operasi aljabar sampai membentuk matriks identitas. Operasi yang dilakukan pada matriks A juga dilakukan pada matriks identitas, sehingga jika matriks A sudah menjadi matriks identitas, maka matriks identitas akan berubah menjadi inverse dari matriks A. Sekarang sudah tahu dong apa itu matriks, jenis-jenis matriks, operasi pada matriks, serta apa itu determinan dan inverse matriks. Coba sobat perhatikan contoh soal berikut. Ini contoh di bawah sini. Lalu pembahasannya ada di sebelah sini.